Kalau berkaitan dengan alat peraga kampanye atau yang sering kita singkat dengan APK ya, itu memang kalau dari sisi konteks kepemiluan kita sudah ada regulasinya. Regulasi yang paling kita acu tentu ada di Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian ada peraturan KPU. Kemudian kalau di tingkat lokal, di tingkat Bantul kita ada peraturan Bupati nomor 68 tahun 2023 tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Nah, di dalam peraturan Bupati itulah kemudian secara detail itu diatur tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye. Nah, berbicara tata cara pemasangan, di situ ada hal-hal yang kemudian dilarang ya. Nah, ini titik poinnya adalah yang dilarang itu. Bagaimana kemudian alat peraga kampanye itu harus dipasang sesuai dengan regulasi. Ketika tata cara pemasangannya melanggar, maka kemudian itu yang kemudian akan dilakukan penertiban. Bagaimana tata cara pemasangan yang melanggar begitu ya? Ada banyak hal, ada banyak jenis ya. Tapi yang kemudian paling banyak itu adalah yang dipaku atau diikat dengan pohon misalnya gitu ya. Kemudian yang lain misalnya ada alat peraga kampanye yang dipasang di lingkungan fasilitas pemerintah gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Kemudian alat peraga kampanye yang dipasang di dekat lampu pengatur lalu lintas atau di persimpangan begitu. Nah, kemudian ada juga alat peraga kampanye yang dipasang, biasanya ini spanduk ya, dipasang melintang. Nah, melintang juga nggak boleh. Nah, hal-hal itu yang kemudian banyak yang kita temui selama ini, banyak kita temui yang kemudian itu menjadikan alat peraga kampanye itu dari sisi tata cara pemasangannya tidak sesuai dengan peraturan Bupati, sehingga kemudian Bawaslu dengan tim yang lain itu melakukan penertiban. Kalau Bawaslu Bantul sejauh ini kan di awal tahun 2024 ya. Kemarin sepanjang tahun 2023 kita ada total alat peraga kampanye yang kita tertibkan ada 1995. 1995. Nah, 1995 alat peraga kampanye tentu itu ada berbagai macam jenis ya. Paling tidak ada 3 jenis di situ. Jenis yang pertama yang kita tertibkan itu ada rontek. Ini yang paling banyak. Jadi rontek alat peraga kampanye itu paling banyak. Kemudian peringkat yang kedua itu baliho, ya baliho. Kemudian yang ketiga itu spanduk. Ya, jadi 3 jenis alat peraga kampanye itu yang mendominasi ketika kita lakukan penertiban. Alat peraga kampanye ini kan diperbolehkan dipasang pada saat masa kampanye saja. Kita tahu masa kampanye pemilu 2024 itu akan berakhir di tanggal 10 Februari tahun 2024. Nah, 3 hari pasca tanggal 10 Februari itu kan hari tenang. Nah, di hari tenang itu semua alat peraga kampanye di seluruh pelosok Kabupaten Bantul itu sudah harus bersih. Maka kemudian di hari tenang itu kemudian kami tentu nanti dengan jajaran pengawas pemilu itu nanti akan membersihkan semua alat peraga yang masih terpasang. Mekanisme pengawasan khususnya untuk APK ya, khususnya untuk APK ini kita lakukan berbasis kewilayahan, artinya kita ada pasukan Bawaslu itu kan ada cukup banyak ya. Salah satunya adalah komponen teman-teman pengawas kelurahan dan pengawas kecamatan. Nah, teman-teman pengawas kelurahan, kemudian pengawas kecamatan inilah yang kemudian mereka mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi alat peraga kampanye mana yang kemudian itu diduga melanggar ya. Ketika kemudian sudah alat peraga kampanye itu ada dugaan melanggar dari sisi tata cara pemasangan, kemudian teman-teman ini melakukan pengkajian, ya, pengkajian dugaan pelanggaran, kemudian setelah dikaji, kemudian teman-teman ini akan menyimpulkan, oh alat peraga ini, baliho ini melanggar. Nah, kemudian setelah melanggar,
Kemudian teman-teman pengawas pemilu di tingkat kecamatan itu kemudian memberikan saran perbaikan namanya. Kita memberikan kesempatan, jadi tidak langsung kemudian alat peraga yang melanggar itu ditertibkan, tidak. Tapi ada proses kita mengirimkan saran perbaikan kepada peserta pemilu. Kalau kita berbicara peserta pemilu kan ada partai politik, ada calon DPD, ada tim kampanye capres cawapres, begitu kan. Kita berikan saran perbaikan agar alat peraga yang melanggar itu dipindahkan atau ditertibkan secara mandiri. Ya, tidak perlu dengan Satpol PP, ya. Nah, kalau kita sudah berikan saran perbaikan untuk ditertibkan tapi tidak diindahkan, begitu. Kemudian Bawaslu mengirimkan surat rekomendasi ke KPU, karena KPU ini yang kemudian nanti akan berkomunikasi dengan partai politik. Nah, kita kirimkan rekomendasi ke KPU, kemudian KPU menyampaikan rekomendasi pelanggaran itu ke peserta pemilu. Nah, ditunggu 3 hari. Kalau 3 hari itu tidak ada action dari peserta pemilu, baru kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan Satpol PP, kemudian dengan tim gabungan. Tim gabungan itu ada Polres, ada Kodim, ada DLH, ada PLN, ada Kominfo, gitu ya. Kita lakukan koordinasi untuk melakukan penertiban. Jadi prosesnya cukup panjang ya untuk melakukan penertiban APK ini. Kami menganjurkan ketika masyarakat itu terganggu, ya, masyarakat itu terganggu dengan keberadaan APK. Jadi terganggu ini kan dalam konteks memang secara pemasangan yang kemudian itu mengganggu, ya. Artinya mengganggu itu memang dari sisi lalu lintas mungkin ada yang terganggu atau gangguan-gangguan yang lain, misalnya itu ada mengganggu di sekitar kabel PLN gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu kemudian menyampaikan itu ke Panwascam atau ke pengawas kelurahan, begitu. Kita kan punya pengawas kelurahan di 75 kelurahan. Kemudian Panwascam kita ada di 17 kecamatan. Nah, masyarakat bisa menyampaikan ke situ. Nah, kalau nanti sudah disampaikan ke Panwascam, Panwascam tentu nanti akan melangkah. Langkahnya adalah bisa langkah persuasif, menyampaikan ke peserta pemilu untuk melepas, atau kemudian ketika tidak bisa dilakukan langkah persuasif, kemudian nanti akan memproses sebagai penanganan pelanggaran. Tapi prinsipnya adalah ketika masyarakat menemukan ada gangguan terkait dengan atau ada APK yang mengganggu, itu jangan dilepas sendiri, gitu ya. Jangan dilepas sendiri. Tentu nanti akan menjadi situasi yang tidak nyaman bagi masyarakat yang melaporkan atau yang melepas itu, gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa mengganggu APK-nya itu solusinya adalah dilaporkan ke Panwas setempat. Di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye ya, itu diatur bahwa alat peraga kampanye yang ditertibkan itu sudah menjadi bagian dari barang hasil sitaan pelanggaran. Artinya apa? Artinya barang atau APK tersebut itu tidak bisa diambil kembali, ya. Itu poinnya. Kemudian yang berikutnya, terus itu kemana gitu ya? Kita simpan di gudang Bawaslu. Sampai kapan? Ya tentu sampai dengan tahapan pemilu selesai. Begitu. Seandainya itu ada tanah pribadi yang kemudian dipasang begitu, maka kemudian kalau dipasang itu seizin yang punya tanah itu diperbolehkan. Ya, tentu nanti Bawaslu Satpol PP itu tidak akan melakukan penertiban sepanjang memang itu sudah atas seizin dari pemilik tanah, ya. Sehingga yang terjadi ketika ada pemasangan di tanah milik pribadi, maka kemudian nanti pasti Bawaslu atau Satpol PP akan melakukan konfirmasi. Bapak, Ibu, apakah alat peraga kampanye ini dipasang sudah seizin pemilik tanah, begitu ya? Oh sudah, ya. Kalau sudah ya sudah kita biarkan. Tapi kalau belum, nah kalau belum nanti kita akan komunikasikan apakah akan ikut ditertibkan atau tidak. Karena ini kan rawan ya ketika ada di tanah lahan milik pribadi, begitu. Pertama, bahwa alat peraga kampanye ini kan bagian dari metode kampanye ya. Ada banyak sekali metode kampanye yang diatur di dalam
pemilu saat ini, pemasangan alat peraga kampanye ini adalah salah satu metode kampanye bagi peserta pemilu. Nah, tadi dalam konteks penggunaan metode kampanye, alat peraga kampanye, tentu peserta pemilu harus paham, harus patuh terhadap regulasi. Kemudian yang berikutnya kepada masyarakat, ya tentu kita berharap kepada masyarakat Bantul untuk kemudian melakukan pengawasan partisipatif ya. Pengawasan partisipatif terutama dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Seandainya masyarakat Bantul mengetahui ada alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai ketentuan regulasi, kami mengajak masyarakat aktif untuk melaporkan atau menginformasikan paling tidak kepada jajaran pengawas pemilu, baik di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan. Saya kira itu.